Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran biologi inovatif, yakni pembelajaran kooperatif. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Hendrawan, NIM 1803416000135. Saya Wahyu Andrianto, NIM 18034161753. Jasmine Vita Intan Hasanah Nuryuda, NIM 1803416175509. Materi yang akan kami bahas diantaranya yaitu mengenai model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran Student Team Achievement Division, model pembelajaran Numbered Head Together, model pembelajaran Think Pair Share, dan model pembelajaran Jigsaw. Pertama, yang akan dibahas yakni pendahuluan mengenai pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif berasal dari kata kooperatif yang artinya memaksimalkan belajar siswa untuk meningkatkan akademik dan pemahaman, baik secara individu maupun secara berkelompok serta saling membantu satu sama lain. Pembelajaran kooperatif juga merupakan model yang mengutamakan kerjasama di antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif ini juga dapat menciptakan saling ketergantungan antara siswa, sehingga sumber belajar bagi siswa bukan hanya guru dan buku ajar, tetapi juga sesama siswa. Prinsip dasar pembelajaran kooperatif yaitu siswa membentuk kelompok kecil dan saling mengajari sesamanya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pembelajaran ini pun, siswa pandai mengajari siswa yang kurang pandai tanpa merasa dirugikan. Johnson pada 1994 menyatakan bahwa tujuan pokok belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan prestasi akademik dan pemahaman, baik secara individu maupun secara kelompok. Pembelajaran kooperatif mempunyai efek yang berarti terhadap penerimaan yang luas terhadap keragaman ras, budaya, agama, sosial, kemampuan, dan ketidakmampuan. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran kooperatif yaitu siswa mampu belajar secara bekerja sama guna meningkatkan pemahaman baik secara individu maupun kelompok. Dan pembelajaran kooperatif ini pun dapat memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja dan saling bertanggung jawab satu sama lain atas tugas-tugas bersama. Model pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang terdiri dari beberapa ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar dalam setiap kelompok terdiri atas ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda pula. Yang keempat, penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan. Terdapat 5 unsur dasar dalam model pembelajaran kooperatif, yakni yang pertama, positive interdependence atau saling ketergantungan positif. Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada 2 pertanggungjawaban kelompok. Yang pertama, mempelajari bahan yang ditugaskan pada kelompok. Yang kedua, menjamin semua anggota kelompok secara individu untuk mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut. Yang kedua, yakni personal responsibility atau tanggung jawab perseorangan. Tanggung jawab perseorangan artinya setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Unsur ini merupakan konsekuensi dari unsur yang pertama. Oleh karena itu, keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya. Maka, setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan tugasnya. Setiap anggota harus memberikan yang terbaik untuk keberhasilan kelompoknya. Yang ketiga, yakni face-to-face promotive interaction atau interaksi promotif atau interaksi tatap muka.
Interaksi tatap muka, yakni memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. Inti dari unsur ini adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan masing-masing. Yang keempat, yakni participation communication atau partisipasi dan komunikasi. Partisipasi dan komunikasi melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Untuk dapat melakukan partisipasi dan komunikasi, siswa perlu dibekali dengan kemampuan berkomunikasi. Misalnya, cara menyatakan ketidaksetujuan atau cara menyanggah pendapat orang lain secara santun, tidak memojokkan, dan cara menyampaikan gagasan dan ide-ide dianggapnya baik dan berguna. Yang kelima, yakni evaluasi proses kelompok. Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan kelompok dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan dari anggota kelompok. Tenaga pendidik perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Berikutnya yakni karakter pembelajaran kooperatif yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara tim. Setiap anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itulah, kriteria keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh keberhasilan tim. Yang kedua, setiap kelompok bersifat heterogen. Artinya, kelompok terdiri atas anggota yang memiliki kemampuan akademis, jenis kelamin, dan latar sosial yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar setiap anggota kelompok dapat saling memberikan pengalaman, saling memberi dan menerima, sehingga diharapkan setiap anggota dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kelompok. Ketiga, didasarkan pada manajemen kooperatif. Sebagaimana pada umumnya, manajemen mempunyai 4 fungsi pokok, yaitu fungsi manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan, menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan. Yang kedua, fungsi manajemen sebagai organisasi, menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Yang ketiga, fungsi manajemen sebagai pelaksana menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif harus dilaksanakan sesuai perencanaan melalui langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan, termasuk ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama. Yang keempat, fungsi manajemen sebagai kontrol menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui bentuk tes maupun non-tes. Yang keempat, yakni kemampuan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh karenanya, prinsip kerjasama perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerjasama yang baik, pembelajaran kooperatif tidak akan mencapai hasil yang optimal. Yang kelima, keterampilan bekerja sama. Keterampilan bekerja sama itu dipraktekkan melalui aktivitas dalam kegiatan pembelajaran secara kelompok. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Siswa yang bekerja dalam situasi pembelajaran kooperatif didorong dan dikehendaki untuk bekerja sama pada suatu tugas bersama, dan mereka harus mengordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugasnya. Dalam pembelajaran kooperatif, 2 atau lebih individu saling tergantung satu sama lain untuk mencapai satu penghargaan bersama. Model pembelajaran kooperatif pertama yang akan dibahas yaitu model pembelajaran STAD atau Student Teams Achievement Division. Model pembelajaran STAD merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Dikatakan demikian karena kegiatan pembelajaran yang dilakukan masih dekat kaitannya dengan pembelajaran konvensional.
Model ini merupakan model yang paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif. Guru yang menggunakan metode STAD mengacu kepada belajar kelompok peserta didik dan menyajikan informasi akademik baru kepada peserta didik setiap minggunya yang menggunakan presentasi. Seperti halnya pembelajaran lainnya, pembelajaran kooperatif tipe STAD ini juga membutuhkan persiapan yang matang sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Persiapan itu antara lain yang pertama adalah perangkat pembelajaran. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, perlu dipersiapkan perangkat pembelajarannya yang meliputi rencana pembelajaran, buku siswa, lembar kegiatan siswa, beserta lembar jawaban. Yang kedua, yakni membentuk kelompok kooperatif. Menentukan anggota kelompok diusahakan agar kemampuan siswa dalam kelompok heterogen dan kemampuan antar satu kelompok dengan kelompok lainnya relatif homogen. Yang ketiga, yakni menentukan skor awal. Skor awal yang dapat digunakan dalam kelas kooperatif adalah nilai ulangan sebelumnya. Skor awal ini dapat berubah setelah adanya kuis. Misalnya, pada pembelajaran lebih lanjut dan setelah diadakan tes, maka hasil tes masing-masing individu dapat dijadikan skor awal. Yang keempat, yakni pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk dalam kelas kooperatif perlu juga diatur dengan baik. Hal ini dilakukan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran kooperatif. Apabila tidak ada pengaturan tempat duduk, dapat menimbulkan kekacauan yang menyebabkan gagalnya pembelajaran dalam kelas kooperatif. Berikutnya, yakni mengenai langkah-langkah model pembelajaran STAD. Yang pertama, kelompokkan siswa dengan masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang. Anggota-anggota kelompok dibuat heterogen, meliputi karakteristik kecerdasan, kemampuan awal, motivasi belajar, jenis kelamin, ataupun latar belakang etnis yang berbeda. Yang kedua, kegiatan pembelajaran dimulai dengan presentasi guru dalam menjelaskan pelajaran berupa paparan masalah, pemberian data, dan pemberian contoh. Tujuan presentasi adalah untuk mengenalkan konsep dan mendorong rasa ingin tahu siswa. Yang ketiga, pemahaman konsep dilakukan dengan cara siswa diberi tugas-tugas kelompok. Mereka boleh mengerjakan tugas-tugas tersebut secara serentak atau saling bergantian menanyakan kepada temannya yang lain, atau mendiskusikan masalah dalam kelompok, atau apa saja untuk menguasai materi pelajaran tersebut. Para siswa tidak hanya dituntut untuk mengisi lembar jawaban, tetapi juga untuk mempelajari konsepnya. Anggota kelompok diberitahu bahwa mereka dianggap belum selesai mempelajari materi sampai semua anggota kelompok memahami materi pelajaran tersebut. Yang keempat, siswa diberi tes atau kuis individual dan teman sekelompoknya tidak boleh menolong satu sama lain. Tes individual ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap suatu konsep dengan cara siswa diberikan soal yang dapat diselesaikan dengan cara menerapkan konsep yang dimiliki sebelumnya. Yang kelima, hasil tes kuis selanjutnya dibandingkan dengan rata-rata sebelumnya, dan poin akan diberikan berdasarkan tingkat keberhasilan siswa mencapai atau melebihi kinerja sebelumnya. Poin ini selanjutnya dijumlahkan untuk membentuk skor kelompok. Yang keenam, setelah itu memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik presentasinya atau yang telah memenuhi kriteria tertentu. Penghargaan dapat berupa hadiah, pujian, tambahan nilai, dan lain-lain. Terdapat kelebihan serta kekurangan dalam model pembelajaran STAD. Kelebihan dalam penggunaan pendekatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan serta menggunakan keterampilan berpikir kritis dan kerjasama kelompok. Yang kedua, menyuburkan hubungan antara pribadi yang positif di antara siswa yang berasal dari ras yang berbeda. Yang ketiga, menerapkan bimbingan oleh teman. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang menghargai nilai ilmiah. Kemudian, kelemahan penggunaan pendekatan pembelajaran ini adalah yang pertama, sejumlah siswa mungkin bingung karena belum terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Yang kedua, guru pada permulaan akan membuat kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan kelas. Akan tetapi, usaha yang terus-menerus akan dapat membuat guru terampil dalam menerapkan metode ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam model pembelajaran NHT atau Numbered Health Together. Pengertian model pembelajaran NHT.
Numbered Health Together atau NHT, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia, berarti teknik kepala bernomor terstruktur. Hal ini memudahkan pembagian tugas. Dengan teknik ini, siswa belajar melaksanakan tanggung jawab pribadinya dalam saling keterkaitan dengan rekan-rekan kelompoknya. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Terdapat 3 tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT, yaitu yang pertama, hasil belajar akademik struktural yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Kemudian yang kedua yaitu pengakuan adanya keragaman. Dalam hal ini, bertujuan agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar belakang. Dan yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan sosial. Bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja dalam kelompok, dan sebagainya. Tahapan dalam model pembelajaran NHT. Yang pertama adalah penomoran. Dalam tahap ini, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok atau tim yang beranggotakan 4 hingga 5 orang dan memberi siswa nomor, sehingga setiap siswa dalam tim mempunyai nomor yang berbeda sesuai dengan siswa di dalam kelompok. Yang kedua, yaitu pengajuan pertanyaan. Dalam tahapan ini, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan yang diambil dari materi pelajaran tertentu yang memang sedang dipelajari. Dalam membuat pertanyaan, diusahakan dapat bervariasi hingga bersifat umum dan dengan tingkat kesulitan yang bervariasi pula. Tahapan yang ketiga yaitu berpikir bersama. Setelah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari guru, siswa berpikir bersama untuk menemukan jawaban dan menjelaskan jawaban kepada anggota dalam timnya, sehingga semua anggota mengetahui jawaban dari masing-masing pertanyaan. Tahapan yang keempat yaitu pemberian jawaban. Langkah terakhir guru menyebutkan salah satu nomor dan setiap siswa dari tiap kelompok yang bernomor sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban untuk seluruh kelas. Kemudian guru secara random memilih kelompok yang harus menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, siswa yang nomornya disebut guru dari kelompok tersebut mengangkat tangan dan berdiri untuk menjawab pertanyaan. Kelompok lain yang bernomor sama menanggapi jawaban tersebut. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran NHT. Kelebihan yang pertama yaitu rasa harga diri menjadi lebih tinggi. Yang kedua, perilaku mengganggu lebih kecil. Yang ketiga, pemahaman yang lebih mendalam. 4. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. 5. Hasil belajar lebih tinggi. 6. Nilai-nilai kerjasama antar murid lebih tinggi. 7. Kreativitas murid termotivasi dan wawasan murid berkembang karena mereka harus mencari informasi dari berbagai sumber. 8. Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 9. Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. Dan yang ke-10, tidak ada siswa yang mendominasi dalam kelompok. Meskipun demikian, setiap model yang kita pilih tentu memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Salah satu kekurangan pembelajaran NHT adalah kelas cenderung jadi ramai jika guru tidak dapat mengkondisikan dengan baik. Keramaian itu dapat menjadi tidak terkendalikan, sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Tidak hanya di kelas sendiri, tetapi bisa juga mengganggu kelas lain, terutama untuk kelas dengan jumlah siswa yang lebih banyak.
Model pembelajaran berikutnya merupakan model pembelajaran TPS atau Think Pair Share. Pengertian model pembelajaran Think Pair Share atau TPS. Model pembelajaran TPS atau berpikir berpasangan termasuk dalam jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Model ini dikembangkan pertama kali oleh Nima dan koleganya di Universitas Maryland. TPS merupakan model pembelajaran diskusi yang melibatkan siswa untuk berpikir secara individual dan berbagi ke seluruh kelas untuk menjawab pertanyaan, mencari solusi dari suatu permasalahan, dan untuk mengerjakan tugas pelajaran. Langkah-langkah pembelajaran TPS terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama adalah tahap berpikir atau thinking, kemudian yang kedua adalah tahap berpasangan atau pairing, dan yang ketiga yaitu tahap berbagi atau sharing. Tahapan yang pertama yaitu tahap berpikir atau thinking. Pada tahap ini, guru mengajukan pertanyaan atau masalah yang terkait dengan pelajaran, dan siswa diberikan waktu untuk berdiskusi dan berpikir sendiri mengenai jawaban dari pertanyaan atau isu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tahap berpasangan atau pairing. Pada tahap selanjutnya, guru meminta kepada siswa untuk berpasangan atau berkelompok untuk melakukan diskusi mengenai pertanyaan, masalah, atau isu yang diajukan, sehingga melalui interaksi yang dilakukan dapat menghasilkan jawaban bersama. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap berbagi atau sharing. Dalam langkah selanjutnya, guru meminta dari pasangan atau kelompok untuk berbagi atau bekerja sama dengan kelas secara keseluruhan mengenai apa yang telah dibicarakan mengenai hasil dari diskusi berkelompok. Sehingga siswa dalam satu kelas dapat mengetahui pendapat atau ide dari seluruh kelompok. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran TPS. Kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan daya pikir siswa dan pengembangan keterampilan berpikir untuk menjawab dan mengkomunikasikan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menyediakan waktu berpikir untuk meningkatkan kualitas respons siswa. 3. Meningkatkan partisipasi siswa sehingga akan menjadi lebih aktif dalam berpikir mengenai konsep dalam mata pelajaran. 4. Siswa lebih memahami tentang konsep topik pelajaran selama diskusi. 5. Siswa dapat belajar dari siswa lain, serta saling menyampaikan ide untuk didiskusikan terlebih dahulu sebelum disampaikan di depan kelas. 6. Setiap siswa dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk berbagi atau menyampaikan idenya. Dan yang ketujuh, pemecahan masalah dapat dilakukan secara langsung. Kekurangan model pembelajaran TPS. Yang pertama, siswa yang pandai biasanya akan cenderung mendominasi. Yang kedua, banyak kelompok yang melapor dan perlu untuk dimonitor atau membutuhkan perhatian khusus. Yang ketiga, lebih sedikit ide yang muncul. 4. Jika jumlah siswa sangat besar, maka guru akan mengalami kesulitan dalam membimbing siswa yang membutuhkan perhatian lebih. 5. Lebih banyak waktu yang diperlukan untuk presentasi karena jumlah kelompok yang banyak. Dan yang keenam, peralihan dari seluruh kelas ke dalam kelompok kecil membutuhkan waktu. Manfaat model pembelajaran TPS. Manfaat dari model pembelajaran TPS ini adalah memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Melalui model pembelajaran ini juga dapat mengoptimalkan partisipasi siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa
untuk menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. Dalam hal ini, siswa juga diberikan kesempatan untuk membagikan jawaban yang paling benar. Teknik ini dapat menolong siswa untuk bersemangat dalam bekerja sama, sehingga diharapkan akan menciptakan hasil belajar yang lebih baik daripada siswa yang hanya belajar sendiri. Dengan model pembelajaran ini, strategi pembelajaran guru yang masih disampaikan dengan metode ceramah akan dirubah menjadi model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam diskusi kelompok. Selanjutnya adalah model pembelajaran jigsaw. Pengertian model pembelajaran jigsaw. Metode jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran aktif yang terdiri dari tim-tim belajar heterogeni beranggotakan 4-5 orang. Materi disajikan peserta didik dalam bentuk teks, dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain. Jadi, model jigsaw merupakan salah satu pembelajaran kelompok dengan memanfaatkan kelompok asal dan kelompok ahli dalam mengajarkan materi yang diajarkan. Metode jigsaw telah dikembangkan dan diuji coba oleh Elliot Aronson dan teman-teman di Universitas Texas dan teman-teman di Universitas Johns Hopkins pada tahun 1978. Dasar metode jigsaw. Metode jigsaw sebagaimana proses pembelajaran kelompok lainnya merupakan suatu cara efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Dasar metode jigsaw diasumsikan bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan. Dan prosedur yang digunakan dalam cooperative script dapat memberikan siswa lebih banyak waktu berpikir untuk merespon dan saling membantu. Unsur-unsur metode jigsaw sebagai bagian dari pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran yang dilakukan, diantaranya yang pertama yaitu memudahkan siswa belajar sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama. Kedua, pengetahuan nilai dan keterampilan diakui oleh mereka yang berkompeten menilai. Tujuan metode jigsaw learning. Tujuan pembelajaran metode jigsaw adalah untuk melatih peserta didik agar terbiasa berdiskusi dan bertanggung jawab secara individu untuk membantu memahamkan tentang suatu materi pokok kepada teman sekelasnya. Manfaat metode jigsaw learning. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan diri tiap individu. Kedua, saling menerima kekurangan terhadap perbedaan individu yang lebih besar. Ketiga, konflik antar pribadi berkurang. 4. Sikap apatis berkurang. 5. Pemahaman yang lebih mendalam. Oke, lanjut. Ke-6, motivasi lebih besar. Ke-7, hasil belajar lebih tinggi. 8. Retensi atau penyimpanan lebih lama. 9. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. 10. Cooperative learning dapat mencegah keagresifan dalam sistem kompetisi dan keterasingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek kognitif. Langkah-langkah metode jigsaw. Yang pertama adalah pilihlah materi pelajaran yang dapat dibagi menjadi beberapa segmen atau bagian. Kedua, membagi siswa ke dalam kelompok asal. Ketiga, membagi siswa ke dalam kelompok ahli. Dan keempat, setiap kelompok mendapat tugas membaca dan memahami materi yang berbeda-beda. Adapun kegiatan pembelajaran aktif tipe jigsaw diatur secara instruksional sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca. Para siswa menerima topik ahli dan membaca materi yang diminta untuk menemukan informasi yang berhubungan dengan topik mereka. Kedua, diskusi kelompok ahli. Para siswa dengan keahlian yang sama bertemu untuk mendiskusikan dalam kelompok-kelompok ahli. Ketiga, laporan tim. Para ahli kembali ke dalam kelompok mereka masing-masing atau kelompok asal untuk menyampaikan topik-topik mereka kepada teman satu timnya. Dan keempat yang terakhir yaitu tes. Setelah selesai dijelaskan pembelajaran, siswa
siswa harus menunjukkan apa yang dipelajari selama bekerja kelompok dengan menggunakan tes secara individual. Langkah-langkah praktis pelaksanaannya. Model pembelajaran Jigsaw terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah persiapan, 2 pelaksanaan, ketiga penyelesaian. Oke, selanjutnya adalah penjelasan mengenai persiapan. Yang pertama yaitu adalah guru memilih materi yang bisa dipecah atau disegmentasikan dalam beberapa bagian. Selanjutnya, menjelaskan sistem belajar yang akan dipakai dan membentuk home teams sebagai kelompok asal. Dan keempat, membentuk expert team yang terdiri dari anggota-anggota kelompok yang mempelajari segmen yang sama dengan home teams masing-masing. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan. Pada pelaksanaan ini yang pertama adalah setelah siswa terbagi dalam beberapa kelompok, tiap segmen materi diberikan pada siswa dalam home team. Selanjutnya, guru menginstruksikan siswa untuk mempelajari bagian yang secara mendalam dengan expert team. Nah, ketiga, guru selalu membantu proses belajar siswa. Keempat, setelah proses belajar dalam expert team usai, masing-masing siswa kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mengajarkan apa yang telah didapat dari hasil belajar bersama anggota expert team. Dan kelima, guru berfungsi sebagai fasilitator yang selalu mengawasi dan mengarahkan. Nah, tahap terakhir yaitu tahap penyelesaian. Guru memberikan evaluasi terhadap proses kelompok dan juga pemahaman mereka terhadap materi. Faktor pendukung dan faktor penghambat metode Jigsaw. Yang pertama, kita akan membahas mengenai faktor pendukung. Pendukung pembelajaran kooperatif Jigsaw ini merupakan lingkungan di mana siswa belajar bersama dalam suatu kelompok kecil yang heterogen. Untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran, siswa melakukan interaksi sosial untuk mempelajari materi yang diberikan kepadanya dan bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada anggota kelompoknya. Nah, untuk faktor penghambat, yaitu tidak selamanya proses belajar dengan metode Jigsaw berjalan dengan lancar. Ada beberapa hambatan yang dapat muncul. Yang paling sering terjadi adalah kurang terbiasanya peserta didik dan pengajar dengan metode ini. Peserta didik dan pengajar masih terbawa kebiasaan metode konvensional, di mana pemberi materi terjadi secara satu arah. Faktor penghambat lain adalah kurangnya waktu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran Jigsaw. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Kedua, siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada anggota kelompoknya yang lain, sehingga pengetahuannya jadi bertambah. Ketiga, menerima keragaman dan menjalin hubungan sosial yang baik dalam hubungan belajar. Keempat, meningkatkan kerjasama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang telah ditugaskan. Selanjutnya yaitu mengenai kekurangan pembelajaran metode Jigsaw ini. Yang pertama, jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok akan macet dalam pelaksanaan diskusi. Kedua, jika anggota kelompoknya kurang, akan menimbulkan masalah. Dan ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama apabila penataan ruang belum terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu untuk merubah posisi yang dapat menimbulkan kegaduhan. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini yang terbaik yang dapat kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.